tidak ada masalah jika kita berdagang di tempat-tempat kajian jika itu diniatkan sebagai niat sekunder, bukan niat primer, tapi niat sekunder. Karena kalau niat primer, kita ngaji niatnya untuk dagang, tidak ada keinginan untuk dengar kajian, maka dikhawatirkan ini jatuh ke dalam syirik kecil. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Hud ayat 15, 16. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia dan perhiasannya, Ibnu Abbas menjelaskan dari amal ibadah yang ia lakukan. Thalabul ilmi ibadah bukan? Ibadah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Itu ibadah. Jadi barang siapa yang mencari dunia dan perhiasannya saat ia beribadah, kita akan kasih. Insya Allah laku, apalagi tablik akbar, habis tuh barang. Dan dia tidak akan dizalimi. Tapi apa kata Allah? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka. Jadi tidak boleh dijadikan niat primer. Adapun niat sekunder diperbolehkan sebagaimana Allah membolehkan berdagang ketika kita mengerjakan manasik haji. Kias ke sana. Nah, niat primer dan sekunder itu kan pembuktiannya di lapangan. Ya enggak? Kalau kita niat primernya untuk ngaji, maka selama kajian kita tidak akan membuka dagangan kita. Kita akan tutup tuh. Kita akan dengar kajian. Enggak, ini lagi kajian. Saya harus belajar. Ini lebih penting. Hadirin, kita ini dagang itu untuk apa tadi? Untuk untung ya, untuk untung. Sekarang omset kita sekali dagang di tablik akbar berapa juta? Berapa juta? Ada 20 juta? Ada nggak 20 juta? Ada? Ada? Iya? Sekali tablik akbar 20 juta? Oh nggak ada. 10 juta? 5 juta? Mungkin 5 juta. Nabi SAW bersabda dalam hadis Muslim, Nabi mengatakan, awala yaqdu ahadukum ilal masjid faya'lam aw yaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain. Kenapa kalian tidak pergi ke masjid untuk membaca atau mempelajari Al-Quran? Karena membaca dan mempelajari 2 ayat dari Al-Quran. Karena mempelajari 2 ayat dalam Al-Quran itu lebih baik daripada unta qaumawain. Dan 3 ayat lebih baik daripada 3 unta. 4 ayat lebih baik daripada 4 unta. Wa min a'dadihinna minal ibil. Dan begitu seterusnya. 2 unta qaumawain itu harganya di atas 1 M. Dan Nabi mengatakan, ilmu yang kita pelajari 2 dalil aja, 2 ayat saja yang kita dapatkan dalam majelis ilmu itu lebih baik daripada 1 M. Kalau memang orientasi kita keuntungan, kenapa kita tidak ambil keuntungan Nabi SAW? Dan yang kedua, balik lagi kepada adab pertama, kita ini berdagang sebagai sarana akhirat. Ini jalan pintas menuju akhirat. Ya sudah, kita ngaji dulu, baru setelah itu, begitu sudah selesai atau sebelum kajian, kita buka dagangan kita. Tapi begitu kajian, tutup. Adapun kalau kita nggak peduli apa yang dikatakan ustadznya, dan dering telepon tetap kita jawab, maka ini yang perlu kita camkan. Sekali lagi, matikan saja, silent saja gitu loh. Ketika kita sudah angkat, kita bilang mohon maaf saya sedang kajian. Kan merespon dengan cepat bukan berarti itu segala-galanya kan. Sama seperti misalnya kita sudah melangkah ke masjid untuk sholat duhur, lalu ada customer telepon, mana yang kita dahulukan? Sholat duhur sama, skala prioritas itu ada. Maka ini yang harus kita camkan. Nah, yang perlu kita kasih masukan kepada saudara-saudara kita yang berdagang, bahwa jaga niat. Dan salah satunya ya, kalau memang niat kita, niat primer kita kajian,
Kalau misalnya di sebuah kajian, di sebuah tablik akbar, panitia tidak mengizinkan pedagang berjualan karena beberapa pertimbangan, maka para pedagang akan menerima dengan senang hati, nggak ada masalah. Yang penting kajian jalan terus. Kan tujuan saya akhirat. Tempat rezeki bukan di sini aja. Tapi yang terjadi apa? Sebagian protes, marah. Ini kan ma'isyah saya. Berarti Anda ini kesana untuk apa? Kan bisa di beberapa tempat masjidnya tidak mengizinkan dagang. Di beberapa tempat ada pertimbangan syar'i lainnya. Nah, ini adalah ujian keikhlasan kita. Benar nggak kita ini datang primernya ngaji dan sekundernya dagang, atau justru sebaliknya, primernya dagang, sekundernya dagang juga? Karena kita nggak peduli dengan isi kajiannya sama sekali. Wallahu ta'ala bishawab.